Tentu kita tidak anti dengan pembangunan masjid. Kita juga mendukung pembangunan Masjid Al-Jabar ada di seluruh kabupaten kota di seluruh Jawa Barat. Termasuk pertanyaan saya adalah, dan ini mohon maaf kepada para pendukung Kang Deddy Mulyadi, ya, kalau seandainya Kang Deddy Mulyadi melakukan pemasangan kain-kain, ya istilahnya itu kainisasi, pemasangan kain di pepohonan di seluruh Jawa Barat, tanda petik menggunakan dana APBD, ya, dan itu menghabiskan juga dana yang tidak sedikit. Apakah kritikan yang sama akan kita lontarkan? Dalam tanda petik lagi, ketika Kang Deddy Mulyadi mewacanakan membuat souvenir pariwisata Pangandaran dengan gambar atau patung atau replika Nyi Roro Kidul, dan replika atau gambar atau apapun itu berasal dari dana publik, dana APBD, apakah itu juga akan dikritisi? Dan pemimpin yang demikian cap jempol, pemimpin yang demikian patut ditiru. Tapi permasalahannya di Jawa Barat ini, saat sekarang ini, apakah ini karena disebabkan oleh kong kali kong, ya, antara beberapa elit oknum pejabat-pejabat yang ada di Jawa Barat? Dan ini lebih penting bagi seorang Kang Deddy Mulyadi untuk menuntaskan, ya, menuntaskan proses pembangunan yang sekarang itu menyengsarakan rakyat. Kalau memang betul-betul setuju, betul-betul komitmen dengan mensejahterakan masyarakat di Jawa Barat, saya acungi jempol dengan wacana pembangunan yang pro kearifan lokal, pro budaya Sunda, bukan pembangunan yang dalam tanda petik menghadirkan simbol-simbol mistis, simbol-simbol klinik yang mungkin beberapa pendukung Kang Deddy Mulyadi tidak setuju dengan saya. Akan tetapi boleh kita berdiskusi tanpa harus emosi, tapi saya sangat mendukung kalau kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu menyentuh sisi terbaik, sisi esensial dari kebutuhan hajat publik. Sama seperti saya tidak setuju kalau saya ditanya, setuju tidak pembangunan masjid dari simbol ikonik Jawa Barat, dari hutang yang kemudian harus dicicil? Saya katakan saya tidak setuju. Saya ulangi, kekeliruan yang terjadi di masa lalu, di zaman Ridwan Kamil, di zaman Ahmad Heriawan, di zaman Dani Setiawan, mohon tidak diulangi, dan mohon dengarkan suara batin masyarakat kecil di Jawa Barat. Dengarkan suara batin rakyat kecil yang ada di pedesaan-pedesaan Jawa Barat, dan itu lebih murni daripada sekedar suara para elit-elit politik di Jawa Barat yang justru menyengsarakan. Bayangkan di kampung saya, para petani kemarin menangis ketika harga timun itu hanya dihargai Rp1.000 per kilo. Belum lama cabai harganya sangat mahal, tapi kondisi petaninya sedang tidak panen. Ketika mereka panen, cabainya kemudian menjadi murah. Praktek-praktek seperti ini harus dibasmi. Bagi saya lebih penting seorang KDM membasmi praktek-praktek ketidakadilan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab daripada menimbulkan isu pro kontra
terkait membuat souvenir Nyi Roro Kidul untuk wisata di Pangandaran. Semangat terus Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Jawa Barat di mana wae ayana, dari mulai Pangandaran, Ciamis, Banjar, kemudian Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Garut, Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Cimahi, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Ciamis, Cirebon, Indramayu, Subang, Purwakarta, kemudian Karawang, Cikampek, Majalengka, Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok, Bogor, Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi, dimanapun Anda berada. Tanpa diduga, postingan mengenai pembangunan Masjid Al-Jabar yang ternyata kita baru paham bahwa itu adalah dibangun dari dana pinjaman, dana hutang, PEN dari pemerintahan pusat. Tentu kita tidak anti dengan pembangunan masjid. Kita juga mendukung pembangunan Masjid Al-Jabar ada di seluruh kabupaten kota di seluruh Jawa Barat. Yang menjadi pertanyaan publik dan penyesalan Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur terpilih Jawa Barat adalah penggunaan dana itu bersumber dari hutang yang harus dibayar 560 miliar dan dicicil selama 3 tahun. Plus dengan biaya pemeliharaan yang mencapai 42 miliar 1 tahun, artinya Masjid Al-Jabar itu memerlukan 3,6 miliar per bulan untuk biaya pemeliharaan, ditambah dengan hutang yang harus dicicil ratusan miliar selama 3 tahun, atau bahkan menurut Kang Deddy Mulyadi itu sampai 2029, artinya sampai jabatan terakhir sebagai gubernur periode 2025-2029. Postingan saya tidak dalam menyalahkan Kang Emil, Kang RK, juga tidak sedang mencari isu publik. Tapi karena ini sudah dipublikasi oleh KDM melalui rekaman YouTube-nya, maka semua berhitung kalau 560 miliar digunakan untuk memodernisasi sekolah, membangun jalan nasional, jalan provinsi, atau jalan kabupaten, jalan desa, atau untuk membayarkan masyarakat Jawa Barat yang ternyata mayoritas terjerat pinjaman online, atau ya membayarkan berbagai keperluan rakyat Jawa Barat, mungkin lain cerita. Tapi karena itu sudah terjadi, maka saya memiliki sebuah kesimpulan. Yang namanya pejabat publik, ketika menggunakan dana publik, maka harus terbuka kepada publik dan harus diawasi, siap diawasi, bahkan dikoreksi oleh publik. Untuk keperluan apapun, termasuk ketika saya pribadi, misalnya saya memiliki kecenderungan dan hobi bisa berbentuk golf, olahraga, tenis, badminton, sepak bola,
Ketika saya harus membangun stadion sepak bola dan itu menggunakan dana publik, maka harus siap dikoreksi dan diperhatikan oleh publik. Ya, yang menjadi permasalahan di Indonesia dan di Jawa Barat pada khususnya adalah ketika tidak ada transparansi dan keterbukaan untuk membangun apapun, ya, tiba-tiba ngaberdeg, ya, membangun itu seperti orang ingin buang hajat, buru-buru ingin cepat selesai menghabiskan dana APBD, lalu kita baru ketahuan bahwa pembangunan tersebut mengalihkan dari keperluan atau kebutuhan yang sifatnya mendasar bagi seluruh rakyat Jawa Barat dan seluruh stakeholder terutama di Jawa Barat. Nah, termasuk pertanyaan saya adalah, dan ini mohon maaf kepada para pendukung Kang Deddy Mulyadi, ya, kalau seandainya Kang Deddy Mulyadi melakukan pemasangan kain-kain, ya istilahnya itu kainisasi, pemasangan kain di pepohonan di seluruh Jawa Barat, tanda petik, menggunakan dana APBD, ya, dan itu menghabiskan juga dana yang tidak sedikit, apakah kritikan yang sama akan kita lontarkan? Dalam tanda petik lagi, ketika Kang Deddy Mulyadi mewacanakan membuat souvenir pariwisata Pangandaran dengan gambar atau patung atau replika Nyi Roro Kidul, dan replika atau gambar atau apapun itu berasal dari dana publik, dana APBD, apakah itu juga akan dikritisi? Pertanyaan-pertanyaan ini harus kita lontarkan, karena kalau masyarakat tidak setuju, ya, dengan mendirikan masjid karena berasal dari dana APBD, dan juga ada yang keberatan karena rakyat Jawa Barat tidak semuanya Muslim, apakah dengan simbol-simbol tadi, ketika ada wacana untuk melakukan pemasangan kain di seluruh pohon yang ada di Jawa Barat ini menggunakan dana APBD, apakah ini akan kita setujui karena kita adalah bagian pendukungnya? Ya, menurut saya pribadi, dalam bab ini, ya, Indonesia ini terutama Jawa Barat sudah mengalami disorientasi dalam pembangunan yang mensejahterakan sesuai pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Banyak kebijakan pembangunan yang justru dalam tanda petik menyengsarakan rakyat. Banyak infrastruktur yang dibangun ternyata tidak memperhatikan AMDAL, tidak memperhatikan ekologi, tidak memperhatikan ekosistem, bahkan tidak memperhatikan budaya dan kepercayaan mayoritas warga di Jawa Barat. Ya, salah satu contoh ketika saat sekarang ini, dulu Jawa Barat, daerah Subang, daerah Cianjur, daerah Indramayu, kemudian daerah Kuningan, ya, Garut, Ciamis, dikenal sebagai lumbung atau supplier atau produsen dari padi di Jawa Barat. Kebijakan AMDAL, kebijakan rencana ruang tata kota maupun tata desa, kemudian tiba-tiba berubah total, dan pada kenyataannya banyak pesawahan, sawah-sawah di Jawa Barat ini yang sudah beralih fungsi
menjadi perumahan-perumahan baik elit maupun untuk kalangan alit. Yang kemudian terjadi adalah rakyat tidak memiliki kekuatan untuk melawan hegemoni atau kekuatan di luar pemerintah yang mewajibkan kita harus mengimpor beras dari luar negeri. Kemudian yang kedua, ketika masa transisi ya, ada isu-isu bahwa tanah masyarakat tersebut akan digunakan ya untuk jalan tol, untuk pembangunan perumahan-perumahan yang dikelola atau dibangun oleh swasta. Dengan mudahnya rakyat itu menyerahkan tanah yang dia miliki secara turun-temurun dari warisan orang tua nenek buyutnya dengan harga yang tidak seberapa, yang kemudian oleh para pengembang, oleh para elit yang berkongsi atau memiliki kesepakatan jahat dengan beberapa pengusaha yang kemudian membeli tanah itu dengan harga murah untuk kemudian dijual dengan harga mahal, lalu melupakan kearifan lokal karena menguruk sungai, menguruk bantaran kali, kemudian meniadakan hutan-hutan, meniadakan pegunungan, dan kepemilikan masyarakat juga menjadi tidak utuh. Mega-mega proyek ini seakan-akan mendapat restu dari pemerintah-pemerintah di Jawa Barat pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya, dan ini menjadi pertanyaan bagi saya pribadi dan mungkin bagi kita, apakah ketika rakyat harus melepaskan tanah semata wayangnya yang kemudian berubah dalam waktu 5-10 tahun kemudian, berubah harga, berubah bentuk menjadi perumahan-perumahan elit, lalu rakyat ini tidak memiliki lagi tanah, apakah tidak ada bimbingan dari pejabat-pejabat publik kita untuk mengatakan jangan dijual, tetap kamu kelola tanah itu, kami akan permudah pupuk, kami akan murahkan suplai apapun yang diperlukan oleh para petani di pedesaan, di pesawahan. Kami akan bangun irigasi-irigasi yang semi modern, dan ini kita tidak perhatikan. Andaikan 400 atau 560 miliar hutang yang dibangun untuk Masjid Al-Jabar itu digunakan untuk membangun irigasi se-Jawa Barat, dan masyarakatnya harus konsisten, tidak menjual tanahnya, dibimbing oleh kepala desanya, dibimbing oleh camatnya, dibimbing oleh koramil, oleh kepolisian, dipayungi, dilindungi, maka menurut saya ini tidak akan terjadi lagi masyarakat yang begitu mudah melepas tanahnya kemudian dimiliki oleh korporasi yang justru kemudian menyengsarakan masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kita melihat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat ini tidak terhubungnya lalu lintas jalan raya, jalan tol kepada area-area yang menjadi supplier lahan pertanian atau hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil laut yang ada di Jawa Barat. Ya. Kalau Thailand dia membangun tol, semua terhubung ke pedesaan, semua terhubung ke perkebunan, semua terhubung ke laut. Maka pada hari ini kita melihat bahwa tol-tol yang ada yang kemudian dibangun itu justru mematikan jalur-jalur pertanian. Saya setuju dengan kebijakan Sultan Yogyakarta, dan kemudian beliau ada juga Gubernur Yogyakarta yang membolehkan pembangunan tol itu tidak melibas pesawahan, tidak melibas hutan, tidak menghabisi area perumahan, tapi melewati sungai atau selokan besar yang ada di Yogyakarta. Akhirnya pengembang itu membangun tol di atas jalan air. Air punya jalan,
masyarakat pesawahan tidak terganggu, perumahan yang dimiliki masyarakat juga tidak terganggu, dan pemimpin yang demikian cap jempol. Pemimpin yang demikian patut ditiru. Tapi permasalahannya di Jawa Barat ini, saat sekarang ini, apakah ini karena disebabkan oleh kong kali kong, ya, antara beberapa elit oknum pejabat-pejabat yang ada di Jawa Barat. Dan ini lebih penting bagi seorang Kang Deddy Mulyadi untuk menuntaskan, ya, menuntaskan proses pembangunan yang sekarang itu menyengsarakan rakyat. Kalau memang betul-betul setuju, betul-betul komitmen dengan mensejahterakan masyarakat di Jawa Barat, saya acungi jempol dengan wacana pembangunan yang pro kearifan lokal, pro budaya Sunda, bukan pembangunan yang dalam tanda petik menghadirkan simbol-simbol mistis, simbol-simbol klinik, yang mungkin beberapa pendukung Kang Deddy Mulyadi tidak setuju dengan saya, akan tetapi boleh kita berdiskusi tanpa harus emosi. Tapi saya sangat mendukung kalau kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu menyentuh sisi terbaik, sisi esensial dari kebutuhan hajat publik. Sama seperti saya tidak setuju kalau saya ditanya, setuju tidak pembangunan masjid dari simbol ikonik Jawa Barat, dari hutang yang kemudian harus dicicil? Saya katakan saya tidak setuju. Untuk sekedar membangun masjid saja yang menjadi ikonik, kemudian dengan dana perawatan 42 miliar setahunnya, berarti kalau 5 tahun itu sudah dihitung berapa, saya tidak setuju. Apalagi kalau dana publik itu digunakan untuk apapun selain pembangunan masjid yang tidak menyentuh sisi esensial dari proyek mensejahterakan masyarakat. Nah, kemudian ya Kang Deddy Mulyadi belum dilantik, ya, karena ternyata Menteri Dalam Negeri mengatakan akan mundur ke tanggal 20 atau 26 Februari, ya, dan kemungkinan di tanggal 20 Februari. Saya bukan menggurui, karena saya tidak dalam posisi lebih paham dan lebih tahu dari Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih. Tetapi mohon kekeliruan gubernur di masa lalu tidak diulangi lagi di masa Kang Deddy Mulyadi berkuasa. Saya ulangi, kekeliruan yang terjadi di masa lalu, di zaman Ridwan Kamil, di zaman Ahmad Heriawan, di zaman Dani Setiawan, mohon tidak diulangi, dan mohon dengarkan suara batin masyarakat kecil di Jawa Barat. Dengarkan suara batin rakyat kecil yang ada di pedesaan-pedesaan Jawa Barat, dan itu lebih murni daripada sekedar suara para elit-elit politik di Jawa Barat yang justru menyengsarakan. Nah, jadi oleh karena itu, 3 kondisi tadi, di mana pembangunan lebih sering menyengsarakan masyarakat daripada mensejahterakan. Kemudian banyak masyarakat yang kehilangan sumber aset terpenting yang dimiliki, yaitu tanah. Dan kemudian ketika mereka memilih menjadi petani, memilih menjadi pengelola kebun, berkebun, bercocok tanam, itu tidak memiliki backup yang memadai dari pemerintah di level provinsi, kabupaten, sampai kecamatan. Bayangkan di kampung saya, para petani kemarin menangis ketika harga timun
itu hanya dihargai Rp1.000 per kilo. Belum lama cabai harganya sangat mahal, tapi kondisi petaninya sedang tidak panen. Ketika mereka panen, cabainya kemudian menjadi murah. Praktek-praktek seperti ini harus dibasmi. Bagi saya lebih penting seorang KDM membasmi praktek-praktek ketidakadilan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab daripada menimbulkan isu pro kontra terkait membuat souvenir Nyi Roro Kidul untuk wisata di Pangandaran. Semangat terus Kang Deddy Mulyadi, dan semoga dilantik di tanggal 20 Februari 2025, panjang umur, sehat selalu. Dan untuk rakyat Jawa Barat, mari terus buka mata, buka hati, buka telinga kita. Jangan sampai kekeliruan ya membangun yang tidak mensejahterakan atau tidak berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, apalagi dari hutan yang seharusnya itu digunakan untuk kepentingan yang lebih urgen, itu kita perhatikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.